bahwa banyak ilmu yang diterangkan di dalamnya. Salah satunya ilmu sains. Di dalam Al-Quran terdapat fenomena alamnya yang dijelaskan di situ dan sudah diteliti oleh para ahli dan ternyata kebenarannya. Seperti halnya fenomena turun hujan, terus penciptaan manusia dan unsur besi, semuanya sudah terdapat dalam Al-Quran. Dan tokoh-tokoh ilmu fisika punya itu meneliti bahwa itu sama dengan apa yang telah didalilkan. Kita akan membahas fenomena hujan. Nanti itu punya video proses turunnya hujan. Nanti kalian simak videonya ya. Hujan, apa itu hujan? Dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya air hujan yang turun di bumi itu berasal dari bumi itu sendiri. Air dari laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat benturan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang di udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara meningkat, akan membuat titik-titik semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke pantai. Dengan bantuan angin, awan-awan kecil dapat berkumpul dengan awan besar. Setelah kumpulan awan itu ada di langit dan bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran es tersebut jatuh ke bumi atau disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Jadi video tadi sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita bahas kaitannya fenomena hujan dengan ayat Al-Quran ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Salsabila Jannah. Silakan diperhatikan apa kaitannya ayat Al-Quran dengan fenomena hujan. Fenomena terjadinya hujan pada Al-Quran terdapat pada surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikendalinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan turun dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Seperti yang kita ketahui bahwa air memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan, terutama pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis juga terdapat reaksi kimia, yaitu antara karbon dioksida bereaksi dengan air dan cahaya matahari, lalu menghasilkan glukosa dan oksigen. Dalam air hujan juga terdapat kandungan zat kimia,
Di antaranya yaitu uap air atau H2O dan garam atau NaCl. Bahwa garam itu berasal dari air laut yang rasanya asin. Biasanya air hujan yang mengandung banyak garam itu terjadi di sekitar pantai. Tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Sara Jana apa kaitannya Al-Quran dengan fenomena gelombang bulan. Di situ sudah jelas bahwa Al-Quran sudah menyebutkan dahulu adanya proses fenomena alam yang hujan. Sekarang kita lanjut fenomena alam yang kedua, yaitu penciptaan manusia. Nah, penciptaan manusia ini nanti apa kaitannya dengan ayat Al-Quran? Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Lili betul. Mari kita simak penjelasan dari Mbak Lili. Proses kejadian manusia, nutfah, bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama bermula setelah percampuran air mani. Halaqah, terjadi pada hari ke-7 yang telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim lalu berubah menjadi alaqah. Mudghah, pada minggu keempat terjadi pembentukan otak, saraf tunjang, telinga, dan anggota-anggota lain. Sistem pernafasan, saluran darah, dan jantung bayi mulai berfungsi. Izam dan lahm terjadi pada minggu ke-5, ke-6, dan ke-7 adalah tingkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Otot-otot membungkus rangka tersebut. Nash'a khalqan akhar. Pada minggu ke-8, embrio berubah menjadi janin. Pada bulan ketiga, tulang janin mulai terbentuk dan kuku mulai tumbuh. Kemudian, plasenta terbentuk mengakibatkan saldo prenatal bayi dalam kandungan menyempurnakan semua anggotanya. Nafkhur ruh, peniupan ruh yang terjadi setelah 40 hari dan setelah terbentuknya organ-organ tubuh menunjukkan kehidupan bermulai sejak di dalam rahim. Proses penciptaan manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menyatakan bahwa ruh dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin yang sudah mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Dalam proses penciptaan manusia terdapat unsur tanah. Sifat tanah banyak mengandung atom, unsur metal maupun metaloid yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia dalam pembentukan molekul-molekul organik atau jasad yang lebih kompleks. Contoh-contoh unsur itu antara lain besi, tembaga, kobalt, hidrogen, nitrogen, karbon, dan oksigen. Menyimak ya penjelasan dari Mbak Lili tentang kaitannya